Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahma Maulida, mahasiswa fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai protokol pada hamstring strain yang merujuk pada Boston Sport Medicine and Research, di mana pembahasannya meliputi beberapa protokol. Nah, pada pembahasan pertama akan membahas mengapa saya memilih protokol ini untuk penanganan hamstring strain. Yaitu pada kesempatan perkuliahan lalu protokol ini belum sempat dibahas, sehingga saya tertarik untuk mengulas dan membahas protokol ini. Seberapa efektifkah untuk penanganan hamstring strain? Kemudian masuk pada pembahasan protokol ini sendiri, meliputi yang pertama. Protokol ini terdiri dari 8 halaman. Pada halaman pertama membahas mengenai anatomi serta biomekanika dari hamstring sendiri, serta menjelaskan cedera pada hamstring strain yang dibagi menjadi 3 derajat. Derajat pertama menandakan cedera itu ringan, yaitu cedera ini yang paling umum terjadi karena ada tarikan otot dengan gangguan struktural kurang dari 5%. Dengan cedera tingkat pertama, pasien dapat kembali berolahraga dalam kurun waktu 1 hingga 3 minggu. Kemudian untuk derajat kedua, yaitu menandakan cedera sedang, yaitu terjadi pada hamstring dengan sobekan parsial atau robekan otot yang lebih signifikan namun belum lengkap. Nah, sebagian otot robek sehingga memerlukan waktu 3 hingga 6 minggu agar bisa pulih kembali dan dapat melakukan aktivitas seperti semula. Kemudian pada derajat ketiga, yaitu derajat berat atau menandakan cedera hamstring strain yang berat, yaitu ketika terjadi ini mengakibatkan robeknya unit otot hingga tendon, sehingga ketegangan otot pada derajat 3 memakan waktu yang lama untuk penyembuhan, yaitu sekitar beberapa minggu hingga 1 bulan untuk sepenuhnya pulih dan beraktivitas kembali seperti semula. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan semakin parah cedera yang dialami, maka semakin lama untuk proses penyembuhan dan beraktivitas seperti sedia kala. Kemudian pada halaman kedua hingga seterusnya, yaitu membahas mengenai program rehabilitasi pada hamstring strain sendiri. Program rehabilitasi ini meliputi 5 fase. Untuk tingkat keparahan derajat 2 dan derajat 3 dapat dimulai pada fase pertama. Namun untuk derajat keparahan pertama dapat langsung ke fase ketiga dan seterusnya hingga fase kelima selesai. Pada fase pertama kita dapat memberikan rest atau istirahat dari aktivitas, kemudian icing, pemberian kompres es selama 20 menit, kemudian yang ketiga yaitu kompresi. Untuk fase kedua, kita dapat memberikan icing kembali selama 20 menit, kemudian kita tingkatkan untuk latihan ROM aktif, yaitu 1 hingga 2 kali sehari dengan 10 hingga 20 repetisi. Kemudian ada set squat serta sled to meet. Kemudian dapat juga diberikan sepeda statis dengan tidak adanya rasa nyeri atau painless. Kemudian ada pinggul SLR dan standing hamstring curl.
Kemudian pada fase ketiga, sebaiknya tidak ada peregangan terlebih dahulu, yaitu setelah 4, 5 hingga 6 minggu setelah cedera berlangsung. Kemudian kita dapat memberikan strengthening atau memberikan beban pada exercise yang kita berikan, yaitu dapat dilanjutkan seperti fase kedua dan bisa ditambah dengan pemberian treadmill yang lambat dengan painless. 4, yaitu pemberian latihan setelah 7 hingga 12 minggu setelah cedera, yaitu memulai latihan hamstring dan quadriceps secara bertahap dengan mempertahankan rasio hamstring dan quadriceps 4:3 kali seminggu. Kemudian pemberian suplemen latihan serta memberikan peregangan yang lembut atau stretching pada hamstring. Kemudian pada fase kelima, yaitu setelah fase 1 hingga fase 4 kita lalui, maka pada fase kelima, yaitu pada kurun waktu 12 minggu ke depan, kita dapat terus melanjutkan program latihan dari fase 1 hingga fase 4. Kemudian dapat mulai kembali pada pelatihan olahraga sesuai disiplin ilmu yang digeluti atlet. Setelah kita melewati 5 fase tersebut, maka dapat dilanjutkan dengan program walk atau running. Kemudian setelah itu dapat dilanjutkan dengan program sprint, dan pada tahap akhir untuk kekuatan otot lutut. Kita mengetahui isi dari protokol tersebut, kita dapat mengetahui apakah efektif untuk penanganan hamstring strain. Menurut saya sendiri, dari pembahasan perkuliahan terakhir, yaitu bahwa pelatihan eksentrik akan lebih efektif daripada pelatihan konsentrik. Nah, pada fase-fase yang kita jabarkan tadi, menurut saya lebih pada kontraksi pada concentric contraction, sehingga tidak begitu efektif untuk penanganan hamstring strain sendiri, yang mana tidak akan meningkatkan physical length, malah menurunkan physical length sendiri. Padahal physical length sendiri itu dapat menurunkan resiko. Sekian untuk penjelasan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.